Shalom saudara-saudara, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, agar apa yang akan kami dengar tidak hanya menjadi satu berita, tetapi dapat menjadi rema bagi kami. Berikanlah kami kemampuan dan kesanggupan untuk dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Anda perjuangkan saat ini? Apa yang sedang Anda kejar di dalam hidup Anda? Menurut sebuah survei, ada 5 hal yang penting untuk dikejar oleh manusia, yaitu 1. Kesehatan. 2. Hubungan yang bahagia dengan keluarga atau sahabat. Yang ketiga, pasangan hidup. Yang keempat, keuangan atau finansial yang mandiri. Dan yang kelima, pendidikan yang baik. Pastinya apa yang kita kejar atau kita perjuangkan adalah hal yang penting dan berarti di dalam hidup ini. Mungkin kita saat ini sedang mengejar satu dari antara 5 hal itu, atau hal-hal yang lain. Tetapi, sebagai umat Allah yang telah dipilih dan ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus, mari kita melihat bahwa Tuhan juga menghendaki kita untuk mengejar sesuatu yang lebih utama di dalam hidup ini, yaitu mengejar kebenaran dan kasih. Yang pertama adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau melihat dari kata mengejar dalam Amsal 21 ayat 21, ini diambil dari bahasa Ibrani radab, yang berarti berlari mengejar, memburu, berusaha terus sampai dapat. Ada satu kisah di Alkitab yang mewakili tentang mengejar ini. Kita tentu masih ingat tentang Zakius yang kisahnya ada dalam Lukas 19. Bagaimana Zakius yang pendek berusaha untuk melihat Tuhan Yesus, tetapi dia terhalang karena banyak orang bersama-sama dengan Tuhan. Lalu dikisahkan dalam Lukas 19 ayat 3-5 bahwa Zakius ini berlari mendahului Tuhan dan mendahului banyak orang. Lalu dia berusaha memanjat pohon ara. Kita tahu bahwa orang yang pendek akan kesulitan untuk dapat memanjat pohon. Tapi dia berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan usaha Zakius ini berhasil. Tuhan melihatnya. Hati Tuhan tergerak oleh kesungguhan Zakius, sehingga Tuhan menumpang di rumah Zakius saat itu. Keselamatan dan pemulihan terjadi tidak hanya atas diri Zakius, tapi juga atas keluarga. Siapa yang mengejar apa yang Tuhan kehendaki, diharapkan untuk tidak hanya sebatas pada niat, tetapi juga sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Seperti Zakius yang sungguh-sungguh untuk berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Hari Minggu yang lalu, kita juga sudah mendapatkan firman Tuhan, bagaimana orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat dipercaya. Mari di dalam kehidupan kita juga bersungguh-sungguh mengejar kebenaran dan kasih. Tidak hanya memiliki niat di dalam hati, tapi mengupayakannya. Sehingga Tuhan juga melihat kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Dan kita dapat menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua,
menguasai diri dan melatih tubuh. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27 dikatakan demikian. Tapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mungkin sebagian dari kita mengenal atau pernah mendengar tentang Mike Tyson. Dia adalah petinju kelas berat dunia yang begitu terkenal atas prestasinya dalam menyabet gelar juara dunia berturut-turut. Dia dikenal sebagai Iron Mike atau si leher beton. Berlatih begitu keras dan menempa diri begitu hebat sampai dia berhasil menjadi juara dunia. Tetapi meskipun memiliki kemampuan tinju yang sangat baik, Mike Tyson tidak mengimbangi dirinya dengan pengendalian diri yang baik. Sehingga beberapa kali dia harus berurusan dengan kepolisian dan masuk penjara. Bahkan karena pengendalian diri yang kurang dan dia sangat emosional, pada satu pertandingan di tahun 1996 melawan Evander Holyfield, dia melakukan sebuah kesalahan. Karena dia marah, dia menggigit telinga lawannya. Dan akibatnya Mike Tyson diskors dan didenda dalam jumlah yang sangat besar atas tindakannya. Dalam mengejar kebenaran dan kasih, Tuhan juga menghendaki kita menguasai diri dan melatih tubuh kita sedemikian rupa sehingga kita tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terlebih atas panca indera kita. Mari kita menguasai diri dan melatihnya supaya panca indera dan seluruh keberadaan kita juga sungguh-sungguh untuk mengejar kebenaran dan kasih sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, memiliki fokus yang benar. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita memiliki sepeda motor di rumah, pasti kita akan mendapati bahwa di sepeda motor kita ada spionnya. Tujuannya adalah supaya pengendara dapat melihat ke belakang apabila akan membelok atau berpindah jalur dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Supaya kita bisa memastikan bahwa kondisi di belakang kita aman sebelum kita melakukannya. Tetapi pada motor-motor balap seperti MotoGP, kita tidak akan mendapatkan atau tidak akan mendapati spion pada motor-motor yang dipakai untuk balapan ini. Kenapa? Ya supaya para pembalap memfokuskan pandangannya ke depan, kepada tujuan, kepada garis finish atau kepada kemenangan. Tidak melihat-lihat ke belakang, sehingga menghambat laju ke depan. Demikian juga di dalam kehidupan kita untuk mengejar kebenaran dan kasih. Apa yang menjadi tujuan kita mempengaruhi fokus kita. Dan tujuan kita adalah untuk mengejar perkenanan Tuhan, yaitu kasih dan kebenaran, sehingga kita pun dapat mendapat hadiah dari Tuhan, yaitu panggilan surgawi. Kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai umat-umat ketebusan Allah, kalau mungkin selama ini fokus kita hanya pada perkara-perkara dunia dan keseharian kita, mari kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh, melatih diri kita untuk bisa melakukannya dengan baik. Tidak hanya secara karakter, tapi juga melatih tubuh kita. Dan memiliki fokus yang benar. Sehingga kita dapat mengejar kebenaran dan kasih dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dan kemampuan yang daripada Tuhan
supaya kami dapat menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam segala perkara. Kami dapat melatih diri kami dan tubuh kami sedemikian rupa sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki fokus yang benar, yaitu kepada Tuhan. Tidak melihat ke belakang, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi memfokuskan diri kami kepada Tuhan, kepada kebenaran dan kasih-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan itu untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kebaikan hidup kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman, hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, serta menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap kami Bapa yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, menjadi doa dan pengharapan saya bahwa setiap kita dapat menjadi pelaku firman dan terus ada di dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan menjalani setiap aktivitas kita ke depan. Sampai berjumpa dalam KPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.